para pemirsa Raket Prasojo TV channel di seluruh dunia, dan kita berjumpa kembali dengan kegiatan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Saat ini kita di rumahnya Bapak Siono. Beliau adalah Kepala Dusun Pandan Ploso, ikut Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel, Desa Dusun Pandan Ploso, Desa Plandi, ini tadi hari melaksanakan tradisi Jawa yang turun-temurun, yaitu tradisi merti dusun atau bersih desa. Saat ini banyak generasi muda kita yang sudah mulai melupakan, mulai tidak tahu apa itu merti dusun atau bersih desa, sehingga banyak di daerah-daerah lain itu sudah mulai hilang tradisi-tradisi tadi. Mereka lupa kalau mereka di dunia ini tinggal nemu atau tinggal menikmati dari jerih payahnya leluhurnya dahulu. Suatu desa, salah satunya Dusun Pandan Ploso ini, tentunya dahulu kala adalah hutan belantara. Hutan belantara dengan segala isinya, pohon-pohon besar, hewan yang buas, yang tentunya waktu itu belum layak untuk dihuni oleh manusia. Setelah itu ada yang disebut sesepuh yang merupakan yang babat alas atau yang bedah kerawang. Akhirnya jadilah sebuah desa, sehingga tentunya generasi muda saat ini kan tinggal menikmati desa yang ramai, desa yang sejahtera, tinggal menikmati. Mereka tidak pernah merasakan sengsaranya leluhurnya dahulu babat alas, sehingga sangatlah penting di suatu desa itu melaksanakan tradisi bersih desa atau merti dusun. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV channel, saat ini kita mau ngobrol-ngobrol sama beliaunya ini. Ini di depan kita. Ini saya perkenalkan lebih dulu. Yang ini adalah Mbah Karman. Beliau adalah merupakan sesepuh Dusun Pandan Ploso, yang mana tadi ketika bersih desa, beliau ini yang mandigani, yang memimpin acara suguh pedanyangan. Dan yang di sebelahnya ini adalah Pak Siono. Beliau ini yang punya rumah sekaligus selaku Kepala Dusun Pandan Ploso. Yang di sampingnya ini namanya Pak Marsidik. Beliau sebenarnya tadi kita mau mewawancarai kepala desa, tetapi Bapak Kepala Desa Plandi, Pak Sutrisno, ada kegiatan lain, terus beliaunya diminta untuk mewakili Bapak Kepala Desa. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV channel, kita akan wawancara satu persatu supaya para pemirsa dan generasi muda nanti menjadi gamblang tentang seluk-beluk tentang bersih desa tadi. Kita mulai dari yang sepuh dulu. Nun sewu, Mbak Karman, mohon Mbak Karman jelaskan, perkenalkan dulu pada para pemirsa nama Mbak Karman, terus apa yang melatar belakangi diadakannya bersih desa ini, Mbak Karman, silakan monggo. Menika ngaten nggih, Pak. Menika bersih dusun menika generasi penerus saking nenek moyang kita. Niki generasi penerusipun kula sebagai sesepuh dusun. Menika kula ure-ure dados masyarakat Dusun Pandan Ploso. Kersane ngertos utawa ngerti lan teliti permasalahan bersih dusun. Ila pun ngantos diicalaken, pun ngantos diilangaken, kersane diuri-uri ngantos
purwadeksinane makawula dusun Pandan Poso nggih dusun Kacangan iki. Pramila sedaya anak-anak generasi muda kersane emut lan eling prasajane wong sepuh-sepuh singen kersane perjuangane kersane mboten musnah. Dados napa kang dipun kajengaken kepala dusun utawi perangkat dusun menika nggih menika rakyate ngedahi matuhi peraturan dan aturan lebih baik daripada yang dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Ya, nun sewu, Mbah. Niki Mbah Karman ini asli lahir di Pandan Poso ini, Mbah ya. Ini kalau zaman dahulu, kalau ini tadi kan dalam bersih desa itu ada nun sewu Tayub di Punden, ya, terus ada Selamatan di rumahnya Pak Kasun. Ya. Nah, kalau bersih desa waktu zaman Mbah Karman masih muda, itu dulu yang mendegani itu siapa, terus tata caranya bagaimana? Kalau dulu itu sesepuhnya sudah almarhum. Dulu itu yang dipadekani oleh bapak-bapak perangkat desa. Lah namun sekarang ada lain malih menika kalian sesepuh kula sing diangkat kali perangkat desa. Dados kula niki namung nerusaken permasalahan adat istiadat. Dados menika ten danyangan ten Punden menika nggih tayupan sederhana niku dajeng darani wonten gending-gending adat. Lah gending adat menika 7 jumlahe gending. Lah sakbare menika niku tergantung masyarakat. Lah mila lah sampun saking Punden, bar saking Punden untuk dibentuk wangsul wonten bali kepala dusun. Ten bali kepala dusun menika dianakaken hajat lan slametan. Warga Pandan Poso menika dipun ngempal wonten baline Pak kepala dusun. Sakbar menika mantun wonten diadakaken malih. Iki biasane pasanipun enten niki wonten hambatan saking pandemi niki mboten diparengaken. Kalih niki napa nglaksanaken kesehatan. Lah terus mantun hajat, mantun ngoten wonten Ngremo, Surabayan, Jawa Timuran. Mantun Surabayan, mantun wonten Tayupan. Lah Tayupan mangke sonten dibaraken ngantos bar magrib sampai bar isya diadakan malih menika Surabayan. Mantun Surabayan besan danyang malih. Nggih. Niku gending wajib 7 gending. Mantun ngoten sakbare gending wajib ngaten Tayupan ngantos selesai. Nggih, pun cekap semanten. Atur dhateng bapak-bapak sedaya. Bilih wonten kekirangan lan kelebihan kula nuwun tungi pangajam. Nggih, matur nuwun Mbah Karman. Terus ini tadi ada Tayub, terus tadi antara Ngremo sama Beskalan itu beda, Mbak. Nah itu tadi nek Ngremo itu memang Surabaya, nek Beskalan kan Malangan. Nah, nek teng dusun Pandan Ploso menika ingkang baku niku Ngremo napa Beskalan, Mbak? Ngremo. Oh Ngremo, terus napa ciri khas Surabaya Mojokerto nggih mboten Beskalan malah nggih. Bapak sanajan dusun Pandan Ploso niku tumut Malang nggih. Nah ning malah tradisinipun Ngremo Surabaya. Amargi ingkang tepang Ngremo niku namung Surabaya, Mojokerto, Jombang. Nggih terkenal iki. Nah, menawi Malang niku Beskalan. Beskal. Nggih. Nah niku sing didamel Ngremonipun, Mbak nggih. Ngremo. Nah, gendenge napa mawon, Mbak? Gending terutama niku waktu sesuguh niku gending senenan. Nggih. Sakbare dinten gending senenan menika gending wajib. Nggih. Nomor setunggal eling-eling. Nggih. Mantun eling-eling niku juju, Nggih. celeng mogok, Nggih. gambir sawit, Nggih. terus onang-onang, terus undur-undur, Nggih. jula-juli melampah. Nggih. Niku diarani jula-juli terakhir melampah terus mundur. Niku namine jula-juli melampah. Nggih. Nggih namung niku gendinge namung 7 jenis gending. Nggih. Terima kasih Mbak Karman selaku sesepuh desa sesepuh dusun nih, sesepuh dusun Pandan Ploso. Nah, para pemirsa Rakyat Prasojo TV Channel, saat ini memang
Indonesia dan dunia ini sedang dilanda pagebluk kalau istilah Jawanya, atau pandemi COVID-19, sehingga memang harus melakukan sesuai aturan pemerintah, yaitu prokes. Sehingga tadi tradisi itu tidak semuanya dalam keterbatasan. Nah, saat ini kita bergeser, mau kita minta arahan wawancara dari Pak Kasun ini. Nun sewu Pak Kasun, ini mulai kapan Pak Kasun ini jadi Kasun di Pandan Ploso ini? Kula mulai jadi Kasun itu tahun 99. 99. Berarti sekarang sudah berapa tahun itu Pak Kasun? 22 tahun. 22 tahun. Pak Kasun bisa bercerita dari 22 tahun tadi, antar tahun ke tahun itu bersih desa itu tradisinya bagaimana? Adakah perubahan ataukah pernah suatu saat itu kelupaan Pak Kasun? Ya, memang begini. Saya nindak lanjuti kepala dusun yang dulu. Ya. Sebagai saya jadi kepala dusun, saya tidak pernah meninggalkan selamatan dusun. Nah, saat ini saya mulai jadi kepala dusun itu tahun 89. Jadi sesuai rapat umum, memang kalau ada bulan rapatnya umum ya, itu kesepakatan warga bulan besar. Ya, bulan besar hari Jumat Legi harus diadakan selamatan dusun. Nah, kalau tidak ada bulan besar, tidak ada hari Jumat Legi, nah, diundur sama warga, ya seluruh warga masyarakat, minta hari Suro. Bulan Suro. Bulan Suro. Pada bulan Suro. Jadi kalau nggak ada bulan besar, bulannya Suro. Bulan Suro itu bergeser ke belakang. Ya, ke itu. depan. Masalahnya adatnya di Pandan Ploso itu tiap tahun kan mengadakan selamatan dusun supaya generasi penerus muda-muda kula niku mboten kesupen. Terus mulai saking gending niku sampun wonten enten ceritane piyambak. Kula namung nindak lanjuti warga masyarakat Pandan Ploso kalih sesepuh dusun. Nggih. Niku sing saged kula aturaken. Menawi wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten kalian Mbah, kalian Pak. Makasih Pak Kasun. Ini tadi saya ingin tahu pada Pak Kasun itu selama 22 tahun menjadi Kasun dan melaksanakan bersih desa setiap tahunnya. Nah, itu antara dari tahun ke tahun itu ada nggak perbedaan atau ciri khasnya? Oh, tahun ini begini, tahun ini begini, terus begini Pak Kasun. Ada ciri khasnya, tapi kalau di dusun Pandan Ploso itu harus masalah kesenian itu harus tayub. Harus ada. Ya, harus ada tayub tadi. Tapi kalau tayub digandeng sama kegiatan sama kesenian lain, itu tidak mau. Tidak mau memang. Jadi harus rutin pokoknya tayub. Harus tayub gitu. Kesenian lain digandeng tidak mau. Atau umpamanya taruhlah pas Jumat Legi itu tayub, terus besoknya itu setupainya wayang gitu, masih bisa ya Pak? Pernah nggak seperti itu? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Atau umpamanya ludruk itu nggak pernah ya? Masalahnya pernah. Tahu digandeng sama wayang. Baru tayub langsung diterusaken kali wayang. Ternyata si dalangnya itu sakit perut itu memang. Kalau langsung, kalau banyak beda hari pun enggak bisa ya Pak Kasun ya. Saya pengalaman selama 22 tahun itu tadi. Enggak pernah. Jadi seperti itu memang. Memang tradisinya yang bedah kerawang Mbah Bujosari itu memang tayub katanya sesepuh dulu. Namanya pedanyangan atau yang babat talas yang bedah kerawang dusun Pandan Ploso itu namanya Eyang Pujosari. Eyang Pujosari. Nanti saya ingin tanya soal sejarahnya Eyang Pujosari itu sama Mbah Karmansa sesepuhnya. Tapi sebelum ke Mbah Karman saya ingin tanya Eyang Pujosari, saya ingin Pak Marsidik dulu yang mewakili selaku pamong desa, perangkat desa, mewakili Pak Kades ini tadi. Ketika bicara ilmu pemerintahan
pelaksanaan tentunya perangkat desa itu adalah tugasnya itu regulasi, aturan-aturan. Ini bagaimana aturan-aturan regulasi di pemerintah desa Plandi sendiri terkait dengan bersih desa ini Pak Marsitik? Terima kasih Pak. Terkait regulasi yang dijalankan oleh pemerintah desa Plandi yang hubungannya dengan kesenian yang sekaligus terkait dengan adat istiadat yang ada di Pandan Ploso. Memang kami dari pemerintah desa Plandi sangat mendukung apa itu yang menjadi kegiatan dan tradisi yang pasti rutin dilaksanakan oleh dusun masing-masing. Karena di desa kami, desa Plandi ini terdiri dari 4 dusun, di mana di 4 dusun tadi itu dalam melaksanakan tradisi bersih dusunnya punya tata cara yang berbeda-beda. Nah, memang khusus untuk yang ada di Pandan Ploso, memang suatu hal yang nggak bisa dipungkiri Pak, bahwasanya antara adat istiadat yang berlangsung di dusun kami itu sangat melekat, sehingga timbul suatu kepercayaan bahwasanya manakala acara bersih dusun yang seyogyanya setiap tahun itu dilaksanakan, seandainya tidak dilaksanakan, mungkin ada keyakinan akan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itulah, dengan dukungan dari pemerintah desa Plandi terhadap dusun Pandan Ploso yang setiap tahunnya selalu melaksanakan kegiatan tersebut di atas, sehingga acara tersebut benar-benar mendapatkan dukungan yang positif dari pemerintah desa Plandi. Terima kasih Pak Marsitik selaku perangkat desa dalam mewakili Pak Kades desa Plandi. Di desa Plandi tadi ada 4 dusun ya Pak? Iya, 4 dusun Pak. Dusun Pandan Ploso, terus Desa Plandi, Desa Plandi sendiri, Desa Tambarejo, dan dusun Selo Begiti. Nah ini tadi Pak Marsitik mengatakan bahasanya di tiap dusun itu ada perbedaan tradisinya. Iya betul. Bisa jelaskan sedikit Pak Marsitik, kalau Pandan Ploso itu ciri khasnya bagaimana, Selo Begiti bagaimana, Plandi bagaimana, terus Tambarejo bagaimana? Ya, terima kasih. Untuk ciri khas, saya awali dulu dari dusun yang saat ini melaksanakan, yaitu dusun Pandan Ploso. Di mana dusun Pandan Ploso tradisinya memang sesuai kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang yang telah berjasa untuk untuk berdirinya dusun ini, yaitu Mbah Bujosari. Dia selalu melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesenian, yaitu seni tayub. Sehingga kegiatan tersebut tidak bisa diganti dengan kegiatan apapun seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasum tadi. Itu untuk dusun Pandan Ploso. Kemudian kita beralih ke dusun Pelandi Kerajaan. Nah, untuk Pelandi Kerajaan itu mungkin sesuatu yang unik bagi kita generasi sekarang di era yang sudah modernisasi ini, di mana untuk desa Pelandi itu dalam melaksanakan bersih dusunnya itu melaksanakan nembok kali, bendung kali. Ya. Nah, di mana pada saat kita membendung kali tersebut, para perangkat dan warga dianjurkan untuk terjun ke sungai langsung untuk mencari ikan. Wah, asik itu. Ya, itu istilahnya kalau sekarang itu banyak yang cari cedul-cedul itu. Nah, tetapi cedul tersebut, cedul dan wader itu di Babulang digunakan untuk selamatan dusun. Nah, sehingga walaupun notabene kita tahu bahwa selamatan dusun itu tak lepas dari lauk pauk yang bermacam-macam, tetapi itu tidak boleh lepas dari wader dan cedul tersebut. Nah, itu untuk Pelandi. Kalau yang Selok Begiti sama Tambarejo. Nah, itu kalau dusun Selok Begiti dan Tambarejo sama, karena kronologinya dua dusun itu sebenarnya kan satu dusun. Karena terjadi pemekaran wilayah, kalau nggak salah itu terjadi di tahun 2011, terjadi pemekaran wilayah sehingga dusun Selo Begiti yang semula satu dusun dipecah menjadi 2 dusun. Tetapi untuk tradisi bersih dusunnya itu sama Pak, yaitu melaksanakan puja atau kirim doa terhadap orang yang bedah kerawang di dusun tersebut, yaitu untuk untuk dusun Selo Begiti dan Tambarejo sifatnya adalah pengajian umum seperti itu lain. Terima kasih Pak Marsitik. Ini saya tertarik yang Pelandi tadi karena memang ajaran Jawa, ajaran leluhur Nusantara itu ada dasar serat teles. Serat teles itu adalah alam semesta. Iya. Nah, cara membaca serat teles atau alam semesta itu pedomannya dengan, kalau orang Jawa bilang tuh tinumbung nalar. Tinumbung nalar itu harus rasional kalau bahasa sampai sekarang. Dan
kasunyatan. Kasunyatan itu ilmiah akademis. Jadi siapapun yang bicara tentang ajaran Jawa, budaya Jawa kok tidak rasional, tidak ilmiah, berarti dia tidak bicara budaya Jawa yang asli. Karena budaya Jawa itu tidak dogmatis. Sebenarnya tidak turun, tidak dogmatik, tidak. Nah, terkait dengan bedah bendung kali, bendung sungai, terus mencari ikan. Ini kan merupakan sesuatu tradisi yang kita ini harus harmoni dengan alam. Tentunya di situ kan ini dalam bendung kali tadi kan tidak boleh pakai jaring ya. Nggak boleh pakai jaring ya. Betul-betul tradisi dengan harus tangan kita. Tangan ya. Terus dan apalagi jaring nggak boleh, terus pakai pakai racun pun juga nggak boleh. Ya. Nah, ketika kita bendung kali ini tentunya ini kan kalau kali besar kan nggak mungkin. Iya. Kalau kayak tas kan nggak mungkin dibendung. Nah, di Pelandi ini ada kali apa nih Pak Marsitik yang biasa dibendung? Ya, kali itu gini Pak, memang kalau kita klarifikasi bentuk kalinya memang besar, tetapi untuk menyikapi tersebut agar pelaksanaan bersih dusun itu bisa berjalan sesuai yang diharapkan, akhirnya di induk sumber di atas itu bisa dialihkan ke tempat lain, sehingga air yang mengalir ke bawah itu habis di situ. Tetapi ada beberapa sumber-sumber kecil yang mengalir ke bawah, sehingga itu yang bisa digunakan aliran untuk mencari ikan. Karena kita tahu kalau dengan kapasitas air yang begitu tinggi, kita kesulitan untuk mencari ikan. Ya memang itulah seninya pada saat kita melaksanakan bersih dusun, karena seakan-akan kita itu benar-benar lepas dari kegiatan yang sehari-hari kita habis untuk kegiatan administrasi desa atau yang lain, sehingga pada saat pelaksanaan bersih dusun itu seakan-akan kita istilahnya kayak refreshing atau apa seperti itu. Ya, para pemirsa Rakyat Prasaja TV Channel ini, saya yakin para pemirsa tertarik, penasaran dengan tradisi bendung kali mencari ikan secara alami dengan tangan. Apalagi ini teman-teman kita yang aslinya Banyuwangi, Jember, tapi yang sekarang di Jerman, kemarin sering kontak saya. Wah, ini kalau pas tradisi ini pulang dari Jerman, saya ajak nyari ikan di kali, di sungai, di Pelandi. Ngajak wisatawan Jerman ke sini. Nah, sehingga saya mewakili pemirsa ini Pak Marsitik ini, kira-kira kapan tradisi bendung kali di Pelandi tadi? Di Pelandi kalau nggak salah itu, betul ya, hari ini juga pelaksanaan bersih dusun bersamaan. Bersamaan juga. Ya, harinya juga pasti hari Kamis Kliwon malam Jumat Legi. Nah, kalau begitu para pemirsa, karena ternyata kebarnya, jadi rasa kecewanya, rasa penasarannya disimpan dulu, tunggu tahun depan. Nah, ini tahun depan lewat Pak Marsitik, lewat Pak Siono, mudah-mudahan disampaikan ke Pak Kades. Di tahun depan mudah-mudahan kita diundang gantian meliput yang di Pelandi dengan tradisi bendung kali tadi. Ini kan tradisi betul-betul tradisi harmonisasi dengan alam semesta, dan itu merupakan betul-betul ajaran leluhur kita gitu. Ajaran yang kita harus harmoni dengan alam semesta. Nah, Pak Marsitik tadi sempat mengatakan kalau tidak melakukan bersih desa, ini akan terjadi sesuatu hal. Iya. Ini apa yang pernah terjadi ketika barangkali dari 4 dusun di Pelandi tadi ada yang pernah kelupaan? Ya, sedikit saya jelaskan Pak ya. Pernah, karena itu sudah melekat ya kepercayaan di setiap warga, bahwasanya apabila kita lupa atau terlambat untuk melaksanakan bersih dusun itu, karena itu sudah betul-betul diyakini. Karena pada dasarnya kita pun tahu semua itu betul-betul haknya Allah tentang sesuatu. Tetapi karena sudah kita yakini, biasanya terjadi panen itu gagal. Panen gagal. Sepertinya kalau musim kita tanam padi mungkin ada tikus, ada hama tikus, atau ada hama wereng, atau ada hama yang lain. Tetapi manakala pelaksanaan bersih dusun itu rutin kita laksanakan, karena kita sudah yakin, hasilnya pun insya Allah alhamdulillah selalu baik sesuai yang diharapkan oleh warga dusun. Terima kasih Pak Marsitik. Nah, ini saya ambil kesimpulan para pemirsa Rakyat Prasaja tadi. Ajaran leluhur kita ini adalah harmonisasi dengan alam. Ketika manusia itu harmoni dengan alam, tentu alam akan membalas kebaikan terhadap kita. Ini hukum pasti. Tetapi ketika kita melawan alam, kita memusuhi alam, alam pun akan memberikan balasan sesuatu yang negatif terhadap kita. Dulu banyak orang yang seringkali karena tidak paham,
Ini ketika leluhur kita itu obong-obong ke sumber, ke mata air, ini dianggap ini dosa. Ini menyembah pohon, akhirnya pohonnya ditebang. Mata airnya mati, karena alam dimusuhi. Jadi intinya, apapun manusia tadi menyebut nama Tuhannya, tapi intinya adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan alam. Apapun kita menyebut nama Tuhan, di Indonesia ini ada nama agama yang diakui resmi oleh pemerintah. Apapun kita menyebut Tuhan, tapi intinya adalah kita bersinergi dengan alam. Kalau kita bersinergi dengan alam, kita harmoni dengan alam, pasti alam akan memberikan balasan yang baik. Kalau dalam ajaran Jawa dikatakan apa? Sopon nandur mundur. Kalau kita menanam padi, pasti akan kita menuai padi. Tidak mungkin kita menanam padi kok menuai semongko, gitu. Panen semongko itu tidak mungkin. Jadi apa yang disampaikan Pak Marsidik tadi, intinya adalah bagaimana kita harmonisasi dengan alam. Kita sinergi dengan alam sehingga alam memberikan kebaikan. Nah, ketika kita tidak harmoni dengan alam, akhirnya apa? Ada hama. Saya menjadi teringat masa kecil saya. Saya ini lahir di Solo. Di daerah saya ini kalau sudah panen padi, ini bisa mempengaruhi harga padi seluruh Indonesia. Di daerah saya, karena di tempat kami adalah memang surplus padi. Nah di sana itu masa kecil kita itu ada sebelum nanam padi itu ada upacaranya. Ada miwiti ya Mbak Aman, di sini masih ada ya miwiti. Terus nah, ini kita berkomunikasi dengan alam sehingga akhirnya apa? Setelah itu hama itu ya ada, tetapi tidak begitu banyak, tidak begitu besar. Bisa kita minimalisir hama tadi. Ini kuncinya adalah kita ini harmoni dengan alam. Sehingga terima kasih Pak Marsidik tadi sudah menceritakan bagaimana ketika masyarakat sini tidak lagi harmoni dengan alam, akhirnya ada hama. Nah ini yang mudah-mudahan para pemirsa Rakatara Satu TV Channel dan juga seluruh terutama warga desa Pandan Ploso, Plandi jangan sampai lupa untuk terus melaksanakan bersih dusun. Ini tadi disebutkan bahwasannya bedah kerawang desa Pandan Ploso ini Eyang Pujosari. Ini saya ingin dapat cerita ini. Siapa dulu yang saya barangkali yang tahu tentang ceritanya Eyang Pujosari ini? Karman. Oh Mbak Karman, silakan Mbak Karman. Kita tahu ceritanya Eyang Pujosari. Eyang Pujosari menika asal usule niku saking Mataram. Terus Cakrawang wonten dusun damel dusun Pandan Ploso mriki. Lah mila menika diterusaken mantur ngoten generasi penerusipun sepuh-sepuh riyin menika boten ninggalaken adatipun Mbah Pujosari. Atos misalipun ketentraman warga, ketentraman dusun niku terus niku digali. Terus digali. Mila menika Mbah Pujosari kersane saged ngayomi kawulane nggih ngayomi generasi penerusipun. Ini ku namung asal usule. Lek asal babate terus terang kula tasih dereng paham, tapi dereng wonten penjelasan saking sepuh-sepuh. Nggih, sampun. Terima kasih Mbak Karman. Nah, ini sebenarnya PR untuk pemerintah desa ini Pak Marsidik. Jadi kalau di desa-desa lain, bahkan ini dianggarkan di dana DD bisa. Jadi bagaimana desa ini membentuk panitia penelusuran tentang sejarah desa. Sehingga nanti ini pakai dana DD boleh. Jadi ada bentuk panitia, ada penelusuran. Jadi sejarah desa. Kalau tingkat kabupaten namanya itu kan sejarah hari jadi kabupaten. Itu boleh. Sehingga supaya apa? Supaya generasi muda itu tahu tentang sejarah desanya masing-masing. Barangkali nanti dibentuk panitia dusun Pandan Ploso. Atau langsung saja panitia sejarah desa Plandi. Terus nanti sub desa dusun Pandan Ploso digali. Mumpung sesepuh-sesepuh itu masih ada, digali, diwawancarai.
Nah ini biasanya kalau anak-anak muda yang masih mahasiswa yang menggarap skripsi ini biasanya diminta tolong bisa tanpa harus bayar mahal. Ambil skripsinya itu dengan teori kualitatif bukan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu pakai SPSS, kalau kualitatif itu pakai wawancara. Sehingga lebih mengena, sehingga nanti jangan sampai sejarah desa ini hilang tanpa jejak. Mumpung saat ini masih ada Mbak Karman, terus nanti ada sesepuh lain yang masih ada diwawancarai. Wawancara, sekarang kan pakai digital gampang, direkam pakai HP, setelah itu bisa diketik ulang jadi sebuah buku. Dan itu diperbolehkan. Barangkali ini jadi masukan untuk pemerintah desa untuk membuat penelusuran sejarah desa. Ini tadi sehingga nanti nggak terputus ceritanya ya, Mbah Karman. Padahal Mbah Karman tuh usianya udah berapa? 67. 67 itu saja sudah hampir terputus ceritanya. Mbah Pujosari sudah nggak paham betul. Tapi kalau sekilas tadi Mbah Karman mengatakan Eyang Pujosari ini merupakan orang Mataram. Kita menjadi teringat tentang sejarah Perang Diponegoro tahun 1825-1830. Memang daerah Malang Selatan, bahkan mulai dari Pacitan, ya, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang sampai Banyuwangi. Ini dulu merupakan daerah-daerah pelarian dari prajuritnya Pangeran Diponegoro. Kalau mereka lari ke pesisir utara tidak mungkin, karena pesisir utara itu pantai utaranya sudah dikuasai oleh VOC. Terus ada jalan Anyar Panarukan. Sehingga kenapa prajurit-prajurit Diponegoro ini larinya ke pesisir pantai selatan? Karena pesisir pantai selatan waktu itu masih hutan belantara, hutan yang sangat wingit. Dan yang dimaksud dengan prajurit Mataram itu adalah prajurit dari Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta pada waktu itu. Walaupun saat ini banyak generasi muda yang salah paham, yang dianggapnya Mataram, dianggapnya Jogja. Padahal bukan. Karena kalau kita lihat dari Perang Diponegoro, ini sedikit kita kasih tambahan para pemirsa ya. Pada waktu itu Pangeran Diponegoro ini adalah merupakan pangeran tersisih di Kasultanan Yogyakarta. Pada aturan peraturan kerajaan ini pangeran tersisih itu tidak mendapatkan jabatan dan hanya dibatasi pengikutnya maksimal 40 orang. Berbeda dengan pangeran yang punya jabatan, ini bisa membawai prajurit sekian puluh ribu bergodong. Nah, pada waktu itu Pangeran Diponegoro merasa terusik karena kuburan eyangnya ini kan mau dibongkar, mau dipakai untuk jalan oleh Jenderal Dandes, oleh VOC waktu itu. Sehingga akhirnya beliau melawan. Tetapi beliau tidak punya prajurit yang cukup dan tidak memiliki senjata yang cukup, tidak punya bekal perang yang cukup. Akhirnya beliau dipanggil oleh Sunan Pakubuwono VI, Raja Kasunanan Surakarta. Dipanggil ada pertemuan siningit, pertemuan rahasia di hutan Setro Guntumayit waktu itu. Akhirnya Sang Pakubuwono VI mengatakan, yen sliramu wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Akhirnya waktu itu bekal perang dari Pakubuwono VI, prajurit dari Kasunanan. Akhirnya Pangeran Diponegoro itu baru berani melawan Belanda, melawan VOC. Nah, setelah itu VOC ini cerdas, akhirnya menjadi tahu siapa yang di belakangnya Pangeran Diponegoro. Akhirnya waktu itu Kanjeng Sunan Pakubuwono VI itu ditangkap, dibuang ke Ambon. Nah, setelah Pakubuwono VI ini dibuang, ini Pangeran Diponegoro akhirnya dibujuk oleh VOC itu untuk melakukan perjanjian dengan VOC di Magelang. Waktu itu dengan Jenderal De Kock waktu itu yang terkenal. Nah, setelah kejadian seperti itu, nah prajurit Pangeran Diponegoro itu semburat, banyak lari ke timur, dan salah satunya barangkali adalah Eyang Pujosari ini. Eyang Pujosari ini yang di Pandan Ploso, terus Eyang di Gunung Kawi, Eyang Sujono, sama Eyang
Napa Mbak Karman Gunung Kawino? Eyang Jugo. Terus juga Eyang Demang Mertowijoyo yang ada di Arjowilangun, Kalipari. Juga Eyang Tunggul Wulung Mbah yang ada di Bantul. Nah, ini adalah deretan-deretan prajurit Mataram. Nah, ini bisa ditelusuri nanti. Nah, ini tentunya karena butuh dana, memang dibutuhkan itu tadi regulasi dari pemerintah desa untuk membentuk panitia tadi supaya sejarah desa itu menjadi jadi jelas dan tercerahkan. Nah, para pemirsa Rakyat Prasojo TV Channel, ini nampaknya apa yang dijalankan oleh Eyang Pujosari ini sudah dinikmati oleh keturunannya. Desa Pandan Ploso juga sudah ramai ya. Dan sangat ada kemungkinan hubungannya dengan Eyang Pujosari ini dengan Eyang Jugo ya, barangkali ya, karena lokasinya kan dekat ya. Dan kalau kita lihat tadi ketika kita melakukan bersih desa tadi, ini ada keajaiban alam yang luar biasa. Pagi hari tadi sempat matahari itu terik sampai banyak warga yang pakai payung. Tapi setelah kita mulai tradisi bersih desa, ngetri dusun, ini menjadi redup. Ini kejadian yang luar biasa. Menjadi redup, menjadi kelihatan tidem permanen, menjadi kelihatan sejuk, kelihatan ya tidak panas, ya tidak terik, ya kelihatan nyaman gitu ya. Ini kan luar biasa ini. Ini barangkali ini Mbah Karman bisa menjelaskan ini. Bagaimana tadi kok terjadi hal yang luar biasa tadi Mbak Man? Masalah niku ngaten. Niku sing sampun pun anjene kang disuwun kali masyarakat. Misalipun ngeten niki toya sampun alit. Nggih. Taneman manjane niku koceh toya. Nggih. Nah niki kang bener tradisi disuwun niku sumberipun kersane ageng. Nah, terus masyarakat adem, tentrem, ayem pun wonten nalangan setunggal menapa. Napa kang disuwun menika saged keleksanan lan keturutan napa kajengane masyarakat. Niku sing kula sebut. Nggih. Terus sakpune niku nggih nyekapi pun masalah niki pun alhamdulillah nggih keleksanan napa kan jangan masyarakat. Nggih, terima kasih Mbak Karman. Nah, para pemirsa Rakyat Prasojo TV Channel, ini salah satu bukti yang sering saya katakan pada pemirsa, yaitu apa? Ketika kita berbakti pada leluhur, kita harus yakin leluhur tidak mungkin tega melihat keturunannya itu sengsara. Ini adalah satu bukti. Jadi saya mengajak para pemirsa Rakyat Prasojo TV Channel di seluruh Nusantara, ayo kita bareng-bareng berbakti pada leluhur. Kita yakin kalau kita berbakti pada leluhur, leluhur pun tidak akan tega melihat kita sengsara. Tetapi kalau kita mengkhianati leluhur, pasti kita pun akan dikhianati anak cucu kita. Ingat, kita nanti akan menjadi leluhurnya anak cucu kita. Ngaten nggih Mbak Karman nggih, Pak Siono, Pak Marsding nggih. Jadi kalau kita mengkhianati leluhur kita, pasti hukumnya. Kita pun akan dikhianati keturunan kita. Karena kita saat ini kira-kira 100 tahun lagi, kita ini menjadi leluhurnya anak cucu kita. Karena itu kita mengajak semua pihak, ayo kita berbakti pada leluhur. Jangan khianati leluhur. Karena kita ada di dunia karena leluhur. Kita ada di dunia karena orang tua kita. Orang tua kita ada karena simbahnya, nenek moyangnya, karena leluhur. Jangan kita khianati leluhur. Sekali kita mengkhianati leluhur, hidup kita pasti sengsara. Dan kita pun akan dikhianati oleh anak cucu kita kelak. Nah ini sebelum kita tutup nih, barangkali Pak Saimo selaku CEO host kita, barangkali ada yang mau ditanyakan sama narasumber kita ini. Terima kasih. Nah, pada kesempatan ini saya sangat tertarik satu bidang, yaitu masalah bidang kesenian. Kesenian yang jelas di daerah sini itu hampir sama, termasuk di daerah saya sana, di daerah Turus Ternyang itu juga sama. Yang saya pertanyakan dalam rangka pendidikan terhadap generasi muda, itu
pangapunten. Umpama loh ya ini, minumannya itu diganti apa kira-kira marah, nah, gitu loh ya. Jadi sebab ada kaum tertentu yang mengatakan itu ini, nah gitu ya. Lah kita ini untuk bisa merangkul, karena nun sewu Pak Marsidik kan selaku perangkat desa, wong masyarakat itu kan ada kelompok ini, ada kelompok ini, ada kelompok ini, ada kelompok yang senang kepada minuman yang seperti kita laksanakan tadi, tapi ada sekelompok lain, itu saya tidak menyebut ya, ada kelompok lain yang itu gak oleh. Nah, padahal ini melestarikan, apakah itu ada hubungannya dengan melestarikan leluhur kita? Umpomo, ini pernah saya tanyakan di Turus juga gitu. Umpama minuman ini diganti, nah gitu bagaimana? Mungkin dari sini saya dapat tambahan ilmu. Terima kasih, ini yang perlu saya sampaikan, dan mohon pencerahan dari terutama Bapak Mars. Ya, terima kasih Pak ya. Terkait apa yang Bapak sampaikan tadi, saya sendiri secara pribadi pernah berpikir ke hal itu. Karena kita saling menghargai budaya yang ada di desa kita. Budaya tidak selalu selaras dengan agama. Karena budaya adalah kegiatan yang turun-temurun dilakukan oleh para leluhur kita. Sedangkan agama sesuatu yang berkaitan, yang bercermin kepada, maaf untuk di sini karena Islam selalu yang bercermin kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Oleh karena itu saya pernah berpikir seperti itu. Seyogyanya, apakah bisa disampaikan dengan tadi Pak jika minuman yang berbau alkohol itu diganti dengan minuman yang lain? Karena saya sendiri juga pernah menyimpulkan seperti ini. Apakah kita tahu persis yang diminum oleh Mbah Pujosari waktu itu? Karena itu sampai sekarang pun mungkin dalam ini nanti ada salah satu menjawab. Tetapi waktu itu pernah saya tanyakan sambil guyon-guyon Pak. Waktu itu memang kalau kita bicara tentang sesuatu yang berkaitan adat dengan agama, kalau kita nggak pandai-pandai mengambil cara kita berbicara, kita timbul gap sehingga terjadi permusuhan. Itu yang nggak saya inginkan. Adanya COVID mungkin akhirnya kita laksanakan dengan sederhana ini. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Ini merupakan tanggapan Pak Marsidik selaku anak muda. Ini saya ingin tahu dari sesepuh Pak Karman. Bagaimana Pak Karman? Kok minumannya seperti itu? Nggih, mila menika menurut tradisi, namun generasi penerus ini nek saged kalau dikurangi. Misalipun nek anjene adat itu sampai kapan boten saged ninggalaken, tapi adat istiadatipun. Masalah kerumunan, keramaian, hal itu nek saged niku disisih mawon pun ngantos dicampur-campuraken dhateng bersih-bersih. Niku kajengan sepuh-sepuh sakmenika. Walaupun sakniki niku nggih saged dikotenaken pun ngantos dicampur aduk. Sane silah-silah nggih niku. Jadi minumane niku kedah niku Mbah nggih. Nggih. Terima kasih Mbah Karman. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, ini barangkali untuk penjelasan semua pihak ya. Jadi kita sebagai lembaga pengkajian pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara bisa menangkap apa yang diadakan oleh masyarakat desa Pandan Ploso ini dan apa yang disampaikan oleh Pak Marsidik tadi. Memang pada zaman dahulu itu tentunya merek-merek tadi belum ada. Tetapi dulu leluhur kita itu memakai namanya tuak, terus arak, badek, jonjang. Nah saat ini itu kan kalau saya lihat memang adanya degradasi kebudayaan, degradasi tradisi budaya leluhur ini terjadi di segala lini. Tidak hanya sesuatu yang positif hilang, juga bergeser. Jadi yang dulunya merupakan bahan alami, badek, arak, tuak, ini kan alami, fermentasi alami. Arak ya dari beras ya,
Terus kalau tua itu dari apa? Siwalan. Dari siwalan. Itu adalah merupakan alami, herbal. Dan itu tidak membahayakan untuk tubuh manusia. Tetapi ketika minuman keras itu beralkohol dengan kimia, ini yang berbeda. Sehingga nah ini yang menjadikan harus kita beri penjelasan kepada pemirsa dan seluruh masyarakat ketika adanya bersih desa, terus ada tayub, ketika larinya ke mabuk-mabukan, kadangkala apa? Ibaratnya begini, ini ada sepiring nasi, terus setelah itu ada yang mengotori, taruhlah ini ada lalat atau kotoran ini. Ibaratnya yang mabuk-mabukan kan seperti ini. Nah seharusnya bagi orang yang bijak, yang kotorannya ini kan yang dibuang, disisihkan, bukan terus piringnya yang dibuang. Nah selama ini banyak orang-orang dari ajaran Dayong ini seringkali salah kaprah gitu. Dia tidak mau mencermati. Jadi ibaratnya begini, kami ini kan Dayong di rumahnya Pak Siono, Pak Kasun. Nah ketika disuguhi makanan, kalau udah yang baik tentunya kan diicipi. Terus dirasakan, oh Pak Siono ini kuenya enak, oh ini kuenya pahit, kan begitu. Lah enggak, Dayong-dayong kita tuh kurang ajar, disuguhi oleh yang punya rumah belum diicipi sudah teriak-teriak katanya makanannya pahit, katanya makanannya racun. Ini yang nggak boleh seharusnya. Sehingga ketika saya ibaratkan budaya ini adalah sepiring nasi, terus di sini ada kotoran kecil, entah itu lalat, entah itu cecak yang jatuh, jangan piringnya yang dibuang. Jangan budayanya yang dihanguskan, dihancurkan, tetapi ya sing jelek tadi disingkirkan gitu loh. Karena memang yang namanya memabukkan itu di dalam budaya Jawa juga nggak boleh. Ada larangan tradisi ajaran Jawa kita yang disebut molimo itu nggak boleh. Sama sebenarnya, selaras dengan ajaran agama. Adanya dulu adalah badek. Badek itu dari tape, arak dari beras, tuak dari siwalan. Ini adalah fermentasi alami. Dan sepanjang diminum dengan baik, ini menyehatkan. Apalagi pada waktu itu barangkali Eyang Pujosari ini dalam bedah Kerawang itu kan butuh tenaga, butuh kehangatan. Karena ini dulu kan hutan belantara. Untuk kehangatan, jangankan kok badek, jangankan kok tua, jangankan kok arak. Kalau kita ini mabuk pete aja, jadi penyakit gitu. Mabuk nasi aja jadi penyakit gitu. Jadi sesuatu yang berlebihan pun tetap nggak boleh oleh leluhur kita. Apalagi molimo tadi salah satunya mabuk ya Pak Marsidik ya. Ini mudah-mudahan jadi harapan kita bersama. Dan saya sepakat untuk tahun-tahun berikutnya ini tradisi bersih desa tetap dilaksanakan sesuai dengan tradisi yang ada. Perkara saya gambarkan tadi nasi sepiring ada lalatnya, ada cecaknya ya, cecaknya yang dibuang. Dan benar tadi Pak Marsik tadi, kalau mau punya kegiatan lain di luar bersih desa silakan buat kegiatan sendiri kan. Ini bagus ini. Ini merupakan kebijakan yang yang win-win solution. Nah, para pemirsa Rakyat Prasojo TV Channel, barangkali sampai di sini dulu kita wawancara dengan sesepuh Desa Pandan Ploso Mbah Karman, Pak Siono, Kasun Pandan Ploso, dan Pak Marsidik perangkat Desa Plandi yang dalam ini mewakili Pak Kades Plandi. Nah sebelum kami tutup barangkali apa yang mau disampaikan diwakili oleh Pak Siono atau Pak Marsidik sampaikan ke para pemirsa, kami persilakan. Terima kasih kepada kegiatan yang meliput acara ini. Yang jelas kami dari pemerintah Desa Plandi sangat senang karena terinspirasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bersih dusun yang mengarah ke kegiatan yang bersifat positif. Tetapi satu hal Pak ya, tadi disampaikan oleh Bapak bahwasanya terkait dengan proses agar sejarah cikal bakal desa maupun dusun itu dilaksanakan, insya Allah bisa, karena setiap kegiatan yang ada di dusun maupun di desa, jika itu ada kegiatan dan nyata kegiatannya, insya Allah bisa didanai oleh dana desa. Selama kegiatan tersebut masih bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang ada. Sekali lagi kami dari pemerintah Desa Plandi mewakili Bapak Kepala Desa mengucapkan terima kasih
dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali dalam suasana yang seperti ini juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Masidik yang mewakili perangkat desa, terutama Pak Kades Desa Pandi dan desa lainnya, menyapa para pemirsa Rakyat Prasojo TV Channel. Tadi kita sudah wawancara, barangkali nanti tahun depan ini pemeriksaan nagih di Pak Masidik yang apa? Bendung kali. Bendung kali. Unik tadi ya. Ini barangkali jauh-jauh hari nanti kita tata supaya untuk mengangkat budaya, karena yang benar yang dikatakan oleh Ketua Umum PBNU yaitu Haji Said Agus Rod, Profesor Agus Rod, bahwasanya tingginya martabat bangsa itu ada pada budaya, bukan pada agama. Sehingga hampir semua bangsa itu yang besar itu rata-rata budayanya kuat. Ketika budayanya hancur, bangsa jadi hancur. Nah, kita tidak ingin Indonesia ini hancur. Nah, kita ingin Indonesia ini kuat, jadi dirinya kuat. Karena itu kita harus bersatu padu, harus gotong royong. Karena bangsa ini, negara ini bukan milik perseorangan, tapi milik kita bersama. Bukan milik satu golongan, tapi milik semua komponen bangsa. Nah, para pemirsa Rakyat Prasojo TV Channel, demikian tadi obrolan kita dengan sesepuh desa Pandan Ploso, Pak Kasun dan Pandan Ploso, Pak Masidik mewakili Kepala Desa Pandi, Desa Pandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, ada tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai ketemu di kegiatan lainnya. Rahayu. Rahayu.